Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah kebaktian rumah tangga Epistel Minggu tanggal 6 April tahun 2025, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 126 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, ada sebuah ibarat yang mengatakan hidup ini bagaikan roda yang berputar. Ada kalanya berada di atas, namun ada kalanya berada di bawah. Di saat hidup ini berada di atas, hal itu menggambarkan keadaan hidup yang menyenangkan dan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Namun keadaan di bawah menggambarkan keadaan hidup yang tidak menyenangkan. Di sana terdapat berbagai pergumulan hidup yang mengganggu ketenangan jiwa dan raga kita, membuat hati gundah gulana, gelisah, tak menentu dan tidak tenang, bahkan menggoncang iman kita. Itulah dinamika kehidupan manusia yang tidak dapat dihindari, namun harus dijalani. Satu hal yang pasti bahwa apapun yang terjadi, kita harus terus-menerus melanjutkan perjalanan hidup ini dengan selalu menaruh pengharapan yang hidup di dalam Tuhan. Masalah atau pergumulan bisa saja datang silih berganti, namun hidup harus terus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup yang kita jalani ini senantiasa harus digerakkan oleh pengharapan yang hidup. Oleh karena itu, sekali kita memilih untuk hidup dalam pengharapan, maka segala sesuatu pasti akan dapat kita raih seturut dengan kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah saat ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal 126 merupakan mazmur ziarah yang dinyanyikan oleh bangsa Israel ketika mereka berziarah ke Bait Suci di Yerusalem. Mazmur ini berisi tentang pengalaman masa lalu dikala bangsa Israel berada di tanah pembuangan Babel. Meskipun saat itu mereka hidup penuh dengan penderitaan, namun mereka tetap memiliki pengharapan. Hal itu menunjukkan bahwa sukacita umat Tuhan tidak tergantung pada situasi yang terjadi dalam kehidupan mereka, melainkan bergantung kepada Allah yang punya kehidupan mereka. Tuhan Allah telah berkarya dan akan terus berkarya dalam kehidupan umatnya. Ini menjadi jaminan bagi umat Allah untuk terus-menerus menjalani kehidupan yang masih berlangsung sekarang, esok, hingga di masa yang akan datang. Pemulihan dari Allah diandaikan pemazmur seperti mimpi indah yang menjadi kenyataan. Mereka yang hidup menderita di tanah pembuangan sekarang dapat kembali ke rumah mereka di Yerusalem. Hingga bangsa-bangsa lain pun juga mengatakan bahwa perkara besar telah Tuhan lakukan dalam kehidupan umatnya. Namun kenyataan yang terlihat tidak sesuai
dengan harapan yang didambakan oleh umat itu. Karena di saat mereka tiba di Yerusalem, mereka menyaksikan sendiri bahwa kota Yerusalem telah rata dengan puing-puing rumah mereka yang telah hancur. Apa yang mereka impikan di sepanjang perjalanan tidak seindah yang mereka bayangkan. Mereka berpikir di saat tiba nantinya, mereka akan dapat beristirahat penuh dengan sukacita di rumah yang telah lama mereka tinggalkan itu. Mereka akan disambut dengan sorak-sorai seperti sebagaimana harapan mereka. Namun ternyata kota Yerusalem, kota yang suci itu, kota yang indah itu, yang telah mereka tinggalkan selama 70 tahun, sudah menjadi kota yang tandus, kota yang tinggal dengan puing-puing. Kota yang dulunya penuh dengan sorak-sorai kegirangan, kini berubah menjadi kota yang sunyi senyap. Di tengah situasi yang demikian, umat itu pun kembali berseru, memohon kepada Tuhan Allah sang pemilik kehidupan ini, Tuhan Allah Israel, agar kiranya Tuhan Allah memulihkan keadaan hidup mereka. Bangsa Israel menyerukan kepada Tuhan Allah, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Adapun proses pemulihan itu disejajarkan dengan memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Kata Negeb berasal dari kata Negev dalam bahasa Ibrani yang artinya kering. Negeb adalah wilayah padang pasir di Israel Selatan dengan luas 55% dari luas wilayah Israel. Di tengah situasi demikian, bangsa Israel yakin bahwa sesulit apapun kondisi mereka setelah pulang dari pembuangan Babel, mereka yakin Tuhan akan memulihkan keadaan mereka, sehingga mereka akan terus dapat bersukacita karena Tuhan melakukan perkara yang besar bagi umatnya. Dari batang air yang kering berubah menjadi penuh dengan air yang mengalir. Demikianlah bangsa Israel mengalami pemulihan dari Allah yang membuat hidup mereka kembali melangkah dengan penuh sukacita. Bangsa Yehuda tidak pernah putus asa dalam menghadapi segala situasi yang sedang mereka alami saat itu. Mereka yakin betul bahwa keadaan mereka pasti akan Tuhan pulihkan. Ibarat seorang petani yang harus menabur dengan penuh perjuangan, bahkan harus mencucurkan air mata. Namun bila tiba waktunya menuai, ia akan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Situasi sulit yang sedang mereka hadapi tidak membuat mereka menyerah, namun mereka senantiasa berharap hanya kepada Tuhan saja yang akan memulihkan keadaan mereka. Jemaat yang terkasih, situasi yang dialami oleh umat Israel menjadi suatu gambaran akan keadaan hidup kita pada masa sekarang ini. Ada kalanya kita menghadapi suasana pergumulan yang begitu hebat, ibarat sedang dibuang dalam waktu yang cukup lama. Namun firman ini menjadi penuntun bagi kita untuk menemukan pegangan dan jawaban dikala kita merasa tertekan dan gundah gulana, dikala kita merasa tidak punya kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Namun lihatlah, Tuhan memberikan kesempatan agar kita bangkit dan berjalan dalam pengharapan yang hidup. Seperti bangsa Israel yang terbuang ke Babel adalah akibat dosa-dosa mereka. Mungkin saja kita mengalami suatu kemelut dalam hidup ini justru karena kejahatan kita, karena dosa-dosa kita, karena tingkah laku kita yang jauh dari Tuhan. Mungkin selama ini kita menjauh dari Tuhan. Akibatnya jiwa kita tidak tenang, hati kita penuh dengan kebimbangan. Kita mungkin pernah jatuh dalam dosa yang membuat kita merasa kurang berharga. Kita takut jika Tuhan tidak akan mengampuni kita lagi. Akhirnya kita selalu tinggal dalam rasa bersalah tanpa adanya pertobatan, justru semakin jauh dari Tuhan. Namun lihatlah
bahwa pada saat ini lewat kisah pemulihan Israel, kita menerima suatu kabar baik, kabar sukacita, bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan mau agar kita bangkit dari segala keterpurukan dalam hidup ini. Tuhan mau agar kita berpengharapan di tengah penderitaan yang sedang terjadi. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari jalani hidup ini dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan bahwa bersama Tuhan kita akan mengalami pemulihan yang sungguh sempurna. Ibarat seorang yang sedang bermimpi, kita akan semakin kagum atas segala perbuatan yang Tuhan lakukan bagi kita. Sekalipun kita menabur dengan air mata, namun akan tiba waktunya kita akan menuai dengan sorak-sorai penuh sukacita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, bersukacitalah di dalam Tuhan. Oleh karena segala perbuatannya yang ajaib, Ia yang telah memulihkan keadaan hidup kita. Ia yang telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Ia yang telah mengampuni dosa-dosamu. Sungguh telah merancangkan segala kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kita, kini dan sampai selama-lamanya. Hingga tiba waktunya, kita akan menuai segala buah yang terbaik dari apa yang telah kita taburkan selama ini. Hingga kita akan tercengang dan kagum atas segala perbuatan Tuhan yang telah memulihkan kehidupan kita menjadi sungguh sangat berarti, sungguh sangat baik. Oleh karena Tuhan memenuhi kita dengan damai sejahtera-Nya, dan kita akan penuh dengan sorak-sorai oleh karena berkat Tuhan yang mengalir dan berlimpah dalam kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas segala rahmat anugerah yang Kau berikan bagi kami. Engkau yang telah memulihkan Israel, Engkau juga yang telah memulihkan kami dalam kehidupan kami saat ini. Oleh karena kasih-Mu yang sungguh agung itu, kiranya sukacita dan sorak-sorai senantiasa menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Oleh karena Tuhan yang telah memulihkan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin.